Halo, selamat pagi anak-anak Ibu semuanya. Apa kabar? Berjumpa lagi dengan Ibu. Nah, pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan pembelajaran 6. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan percayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pembelajaran 6 ini, yang pertama Ibu akan membahas tentang musyawarah untuk mufakat. Nah, apa sih itu musyawarah? Musyawarah merupakan cara tepat untuk menyelesaikan masalah yang terjadi, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Nah, dalam musyawarah, semua peserta mempunyai tanggung jawab menjaga ketenangan selama proses musyawarah. Nah, setiap peserta musyawarah mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Apa saja hak peserta musyawarah? Nah, hak peserta musyawarah yang pertama yaitu menyampaikan pendapat. Yang kedua, memberikan saran dan kritik. Yang ketiga, menyetujui atau menolak pendapat orang lain. Yang keempat, mendapatkan keadilan. Yang kelima, mendapatkan perlakuan yang sama. Nah, selain hak, peserta musyawarah juga mempunyai kewajiban. Nah, kewajiban peserta musyawarah yang pertama yaitu menghargai dan menghormati pendapat orang lain. Yang kedua, tidak mencela dan memotong pendapat orang lain. Yang ketiga, menaati tata tertib musyawarah. Yang keempat, tidak memperkeruh suasana musyawarah. Yang kelima, yaitu melaksanakan keputusan musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Nah, musyawarah mufakat diharapkan dapat menciptakan keadilan bagi semua peserta musyawarah. Untuk menciptakan keadilan, musyawarah mufakat hendaknya dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip dan aturan-aturan. Nah, apa saja sih prinsip dan aturan dalam musyawarah? Yang pertama yaitu berlandaskan pada akal sehat dan hati nurani yang luhur. Yang kedua, mengutamakan kepentingan umum. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, keputusan yang diambil hendaknya dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima, dengan etikat baik dan penuh rasa tanggung jawab melaksanakan keputusan bersama. Nah, itulah hakikat musyawarah untuk mufakat. Berdasarkan uraian materi tersebut, ada beberapa ciri khas musyawarah. Yang pertama yaitu mengutamakan pertimbangan moral dan bersumber dari hati nurani yang luhur. Yang kedua, kesepakatan dibuat sesuai kepentingan bersama. Yang ketiga, dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Nah, poin yang B yaitu memperagakan karya tari. Nah, memperagakan karya tari perlu persiapan. Apa tujuannya? Nah, tujuannya agar peragaan karya tari berhasil dengan baik dan pantas untuk ditampilkan di depan orang lain. Nah, apa saja yang perlu kita persiapkan? Yang pertama yaitu menentukan bentuk karya tari. Bentuk karya tari ada bermacam-macam, diantaranya tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Nah, penentuan bentuk tari diperlukan karena berkaitan dengan pemilihan karya tari dan banyak penari yang akan memperagakannya. Nah, yang kedua, apa yang perlu kita siapkan yaitu memilih karya tari. Setelah bentuk karya tari ditentukan, kamu bisa memilih karya tari yang akan diperagakan. Contoh, misalnya kamu memilih karya tari kelompok. Karya tari yang dapat dipilih yaitu seperti tari yapong dan tari merak. Nah, yang ketiga, menentukan banyak penari. Penentuan banyak penari disesuaikan dengan bentuk karya tari yang dipilih. Contoh, tari merak. Tari merak merupakan tari kelompok, jadi jumlah penarinya berarti lebih dari 2 orang. Nah, yang keempat, memilih properti tari. Properti tari yang digunakan untuk melakukan gerak tari disesuaikan dengan karya tarinya. Nah, jika kamu menggunakan properti tari, sebaiknya properti tari yang digunakan sejak latihan. Tujuannya agar kamu terbiasa menggunakan properti tari sehingga sesuai dengan gerak
tarinya. Nah, yang kelima yaitu menentukan iringan. Dalam tari, iringan memegang peranan penting. Ada dua macam iringan dalam tari, yaitu iringan internal dan iringan eksternal. Nah, iringan internal adalah iringan tari yang berasal dari dalam diri penari, misalnya tepukan atau nyanyian. Nah, sedangkan iringan eksternal adalah iringan yang berasal dari luar diri penari, misalnya iringan alat musik. Nah, kamu perlu menentukan iringan tari dari awal dan digunakan selalu setiap kali latihan. Nah, yang keenam apa? Menentukan busana dan tata rias tari. Busana tari untuk keperluan pertunjukan dibuat sedemikian rupa sehingga menimbulkan kesan keindahan. Nah, sedangkan tata rias merupakan cara mempercantik diri khususnya pada bagian wajah. Tata rias diperlukan untuk menciptakan wajah yang sesuai dengan karakter tari yang dibawakan. Nah, Ibu ada tugas untuk anak-anak di rumah, tolong dikerjakan ya. Tugas yang pertama, sebutkan 3 ciri khas musyawarah untuk mufakat. Yang kedua, menaati tata tertib musyawarah merupakan titik-titik peserta musyawarah. Yang ketiga, iringan tari berupa tepukan dan hentakan kaki termasuk iringan tari titik-titik. Yang keempat, tata rias tari diperlukan untuk menciptakan wajah yang sesuai dengan titik-titik tari. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri, selamat pagi dan tetap semangat.